Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita sekarang, al-qismus salis ma yustahabbu ba'da tu'am. Sekarang adalah bagian yang ketiga tentang apa yang disunahkan setelah makan. Jadi ada sunnah sebelum makan, ada sunnah di saat makan, ada sunnah setelah makan. Apa saja yang disunnahkan setelah makan? Wa huwa ayyamsaka qabla syab'i. Jadi sunnahnya makan ini berhenti sebelum kenyang. Jadi bukan berhenti setelah kenyang, tapi berhenti sebelum kenyang. Ini sunnah, Pak. Dan Rasulullah SAW ajarkan seperti itu. Jadi makan silakan, tapi diusahakan supaya kita mendapat sunnah daripada Rasulullah SAW. Hendaklah kita berhenti sebelum kenyang. Jadi makan gak usah kebanyakan. Kenapa? Makan terlalu banyak itu akibatnya juga kurang bagus. Bahkan kalau makan kita terlalu banyak, Pak, nikmatnya itu hilang. Misalnya kita suka sate, dan sate itu terlalu banyak, kita ngelihatnya enak kadang-kadang ya. Jadi kenikmatan makan itu kadang-kadang kalau kita kurang lah ya, kita lapar banget, tiba-tiba makannya sedikit, oh itu sudah habis tuh. Nikmatnya itu di situ. Jadi sunnahnya berhenti sebelum kenyang. Jadi makan gak usah banyak-banyak. Jadi makan usahakan sedikit saja. Ya, yang penting bisa mencukupi, tidak terlalu berlebihan. Ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumnya wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Kenapa? Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan yaitu membawa akibat yang tidak bagus. Wal aqasabihu, dan kemudian mengulum daripada jari-jarinya, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu barokah di situ, bisa jadi. Kemudian sumayam sabil mindil, mengusap tangannya dengan sapu tangan, ya, atau dengan tisu. Karena kalau zaman sekarang kan sapu tangan sudah jarang, Pak, yang ada tisu. Diusap dengan tisu. Setelah diusap dengan tisu, summa yaghsilaha, dan kemudian membasuhnya dengan air. Artinya kita cuci tangan setelah tangan itu diusap dengan tisu. Sekarang kan yang terjadi kita cuci dulu baru kita usap, gitu kan. Dan sebenarnya di sini yaitu diusap dulu dengan tisu atau dengan sapu tangan, kemudian dibasuh. Wa yaltaqatul fatatit ta'am, dan kita sunnah juga yaitu mengut daripada makanan yang terjatuh. Makanya saat kita makan di lantai itu, Pak, suprah, ya, pakai alas.
Kenapa? Karena nanti kalau ada makanan yang jatuh, di situ bisa kita pungut. Dan makanan itu masih bersih, masih belum kotor. Itulah fungsi daripada yang namanya alas. Saat kita makan, apabila ada makanan yang jatuh, disitulah kita pungut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man akala ma yasqutu minal ma'idah asya fi sa'atin wa ufiya fi waladihi. Barang siapa yang makan sesuatu yang terjatuh, ya, daripada nampannya, ya, atau daripada piringnya, jatuhnya ke alas makan tadi, dan dia dipungut dimakan, maka asya fi sa'atin, dia akan mendapatkan kehidupan yang luas. Wa ufiya fi waladihi, dan anaknya pun akan disembuhkan daripada yang namanya penyakit. Ya. Ini diantaranya keutamaannya, kita ngambil daripada makanan yang terjatuh. Ya. Akan diberikan kehidupan luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya bila ada penyakit maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bisa ngambil makanan yang jatuh ini, Pak, ini rata-rata hatinya udah lembut, Pak. Ya. Hatinya sudah lembut. Biasanya seperti itu. Tapi kalau hatinya keras, masih tidak akan mampu untuk bisa memungut daripada makanan yang jatuh tadi. Wa takhallalu, dan juga apa itu sunnah juga mencungkil, ya, mencungkil gigi. Kalau kita pakai dongkrak kan, ya. Tapi dongkraknya bukan dongkrak mobil. Dongkrak gigi, ada kan itu kan? Yang nyelip-nyelip itu kan? Wala yabtalib kullu ma yakhruju min baini asnanihi bil khalal. Dan tidak diperbolehkan kita memakan sesuatu yang keluar daripada sela-sela gigi kita sebab cungkilan. Ya. Makanya biasanya setelah kita makan, kalau kita ngambil dongkrak, terus kita cungkil-cungkil itu gigi kita. Nah, yang jatuh dari gigi kita itu kalau sebab cungkilan tadi, itu tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana yang bisa dimakan? Illa ma yajma'u min usul asnanihi bilisanihi, kecuali sesuatu yang berkumpul, makanan berkumpul di gigi kita, dan lepasnya itu disebabkan karena lidah kita. Misalnya sisa makanan di gigi kita goyang-goyang dengan lidah, ya, terus jatuh, itu boleh dimakan. Ammal mukhraj bil khalali fayarmihi, dan adapun sisa makanan yang dicungkil daripada gigi tadi, maka lemparkanlah, dibuanglah. Artinya tidak boleh ditelan, ya. Walaupun daging, Pak, misalnya daging nyelip di gigi kita, ya, terus kita cungkil dengan dongkrak, ya kan? Lalu misalnya kita, wah ini kalau dibuang sayang, ini saya telan aja dah, nah, misalnya kan, itu nggak boleh itu, Pak, nggak sunnah, ya. Jadi sunnahnya itu dibuang, kecuali kalau memang lepasnya daging tadi dari gigi kita, itu tanpa adanya yang namanya kita dongkrak, ya, dengan alat yang biasanya terdiri daripada bambu, ya. Wal yadmat madha ba'dal khalali, dan sunnah juga setelah kita mencungkil daripada membersihkan dari gigi kita daripada sisa-sisa makanan, maka kita sunnah untuk berkumur, ya, kita berkumur. Bahkan juga kita sunnah juga bersiwak, Pak, setelah makan. Agar apa? Agar supaya mulut kita itu bersih daripada yang namanya sisa-sisa makanan. Fafihi asar min ahlil bait alaihissalam, dan itu adalah merupakan amalan dari Pak ahlil bait. Ahlil bait ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya terangkan tadi itu adalah amalan daripada ahlul bait, keluarga Nabi. Habis makan seperti itu, ya. Wa ayal akal qas'ata wa syaraba ma'aha, dan kita sunnah membersihkan daripada yang namanya nampan kita, Pak, atau piring. Nampan atau piring bersihkan sebersih-bersihnya. Wa syaraba ma'aha, dan juga dikasih air, kemudian airnya itu diminum. Itu bisa, Pak. Kalau dulu, ya,
Saya waktu di pesantren itu banyak teman-teman seperti itu. Jadi nampan sudah dipakai, ya, udah dibersihin, dijilatin apa-apa sama tangannya apa-apa, udah dikasih air tuh, dikasih air diminum. Itu dulu waktu saya di pesantren seperti itu. Dan yang namanya orang pesantren zaman dulu, Pak, itu minum itu kagak ada istilahnya minum air matang, gitu kan. Nggak ada aqua seperti sekarang, nggak ada. Ngerebus air kagak ada. Yang diminum apa? Yang diminum air mentah, ya. Istilahnya selang dari kali itu kan. Kali ya namanya jadi kampung kan. Yang dibuat mandi ya itu, yang dibuat minum ya itu. Kan. Bahkan kalau saya ingat dulu waktu nyantri dulu ya, istilahnya kan pakai kendil, Pak. Itu kan banyak intipnya kalau orang Jawa itu kan. Langsung aja dikasih air tuh. Dikasih air diminum. Tapi hebatnya santri-santri dulu, Pak, walaupun bertahun-tahun di pesantren kagak pernah minum air matang, kagak ada ceritanya sakit, Pak. Itu benar tuh. Ya, kagak ada ceritanya flu, pusing, nggak ada tuh. Padahal airnya air mentah dan airnya tidak dimasak. Itu. Wa yuqalu man alaqal qas'ata wa ghasalaha wa syaraba maha kana lawit iqar raqabatin. Ini sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwasanya barang siapa yang membersihkan nampan, sebersih-bersihnya itu nampan, kemudian dicuci, dibasuh dengan air dan airnya itu diminum, itu keutamaannya seperti memerdekakan budak. Ini nggak semua orang bisa, Pak. Itu. Bahkan kadang-kadang piring sendiri aja itu belum tentu bisa. Ada juga orang mengatakan bahwasanya kalau kita habis makan, Pak, terus kita kasih air kita minum, itu merupakan salah satu obat. Ini ada sebagian orang mengatakan seperti itu karena sudah membuktikan, gitu loh. Karena sudah membuktikan bisa menjadi obat. Dan tapi karena nggak banyak orang seperti ini, Pak. Nggak banyak, hanya orang-orang tertentu saja. Kalau di Jakarta ini saya sering ketemu itu di Kebun Jeruk, Pak, ya, di Jamaah Tabligh. Jadi banyak yang istilahnya bisa seperti itu. Habis makan nampan dikasih air langsung diminum. Tapi orangnya sehat, Pak. Itu kan. Dan itu nggak banyak, hanya beberapa orang saja. Ya, yang saya tahu hanya beberapa orang saja, nggak banyak orang seperti itu. Itu kan. Karena bisa berbuat seperti itu perlu yang adanya nyali, Pak. Ya, perlu adanya nyali. Kalau nyalinya nggak kuat, kagak berani. Ya, itu seperti itu. Wa annal taqatul fatad mahurun huril ain, dan adapun tentang masalah yang memungut makanan yang terjatuh tadi, ada makanan jatuh dipungut yang bersih, lalu dimakan lagi. Ini adalah sebagai mahar daripada yang namanya bidadari. Itu maharnya bidadari, Pak. Makanya usahakan kalau makan di rumah berjamaah pakai alas, nanti yang terjatuh itu pungut aja itu. Ya. Itu mahar bidadari. Tapi nggak usah bilang-bilang sama istri, cemburu nanti kan. Nanti kakak boleh jatuhan itu apa itu makanan nanti. Kenapa cemburu nanti kalau diambil sebagai mahar? Wa yashkurullah ta'ala biqalbihi ala ma at'amahu. Dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita atas apa yang telah diberikan kepada kita. Atas makanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena pada dasarnya makanan yang kita makan ini atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita bersyukur dengan adanya makanan tadi. Pokoknya apa saja makanan kita bersyukur. Kita nggak boleh menghina makanan, nggak boleh melecehkan makanan, nggak boleh merendahkan makanan, dan juga tidak boleh menyajikan daripada yang namanya makanan. Fairat ta'ama nikmatan minhu, dan kita melihat bahwasanya makanan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat makanan. Makanya makanan ini, Pak, rasanya kan macam-macam. Yang bisa merasakan apa? Yang bisa merasakan lidah.
rasanya gulai dengan rendang beda, opor beda lagi. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena walaupun ada makanan, kalau tidak diberikan nikmat makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga tidak akan bisa untuk makan. Makanya di situ kewajiban kita bersyukur kepada Allah atas makanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dalam kehidupan kita. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah." Makanlah daripada sesuatu yang baik-baik dari apa yang aku rizkikan kepadamu, kata Allah, washkurullah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan makannya yang baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah bersyukur, Pak. Bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah ini kalau dihitung sampai kapanpun gak akan kehitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita mencoba menghitung daripada nikmat Allah, sampai kapanpun nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terhitung. Coba bayangkan nikmat napas saja, Pak. Coba siapa yang bisa menghitung napas? Kagak ada, Pak. Itu baru napas. Belum nikmat berkedip. Siapa yang bisa ngitung kedipan? Belum nikmat mendengar, belum nikmat melihat. Semuanya itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukurin dalam kehidupan kita. Wa mahma akal halalan, dan di saat seseorang ini makan yang halal, qala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa tanzil barakat, Allahumma at'imna thayyiban wasta'milna shalihan. Jadi apabila seseorang ini makan makanan yang halal, maka hendaklah dia berdoa ya dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzil barakat, Allahumma at'imna thayyiban wasta'milna shalihan. Itu di saat makan makanan yang halal. Wa in akala subhatan, dan apabila seseorang ini makan yang subhat ini enggak jelas. Jadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma subhatun. Jadi yang halal ini jelas, yang haram ini jelas, dan di antara keduanya itulah yang disebut dengan subhat. Subhat ini remeng-remeng. Subhat ini enggak jelas. Apakah ini halal, apakah ini haram, belum jelas. Itulah yang disebut dengan subhat. Lalu apa yang kita baca saat kita makan barang yang subhat? Falyakul alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma la taj'alhu quwwatan lana ala maksiatika. Jadi kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Berdoa Allahumma la taj'alhu quwwatan lana ala maksiatika. Ya Allah, janganlah kau jadikan makanan yang saya makan ini ya Allah yang bersumber daripada subhat yang enggak jelas halal haramnya, quwwata lana ala maksiatika, menjadi suatu kekuatan untuk maksiat kepadamu. Ini doanya. Jadi kalau seandainya kita makan gak jelas, remeng-remeng itu makanan, baik memang dari segi zatnya makanan tadi itu, makan ayam misalnya, kita ragunya ini dipotong apa dicekek matinya, kita ragu misalnya kan. Dan itu sudah terlanjur kita makan. Lah makanya kita doa sama Allah, ya Allah, kalau memang makanan tadi itu kagak halal subhat ya Allah, janganlah kau jadikan kekuatan untukku untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Itu jadi kita mohon kepada Allah agar supaya tidak diberi kekuatan, tidak dijadikan sebagai kekuatan untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya makanan, Pak, ini punya pengaruh. Maka di saat makanannya halal, orang akan mudah taat kepada Allah. Tapi di saat makanannya haram, biasanya orang ini mudahnya maksiat kepada Allah, mau taat berat. Jadi mudahnya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, kalau seandainya ada perkara haram atau subhat dalam diri kita, kita mohon kepada Allah jangan sampai dijadikan sebagai kekuatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaqra'u ba'da ta'am, dan setelah makan membaca qul huwallahu ahad. Jadi Al-Ikhlas. Wali ila fi Quraisyin, dan Al-Quraisy. Jadi setelah kita makan, kita sunnah membaca Al-Ikhlas dan juga surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisy, ya, sampai akhir. Wala yaqumu anil ma'idati hatta turfa awalan. Dan kita tidak berdiri duluan, tidak meninggalkan daripada hidangan sampai akhirnya diangkat duluan. Makanya apa itu, kita itu sunnah menunggu makanan. Saat kita makan ada suprah dihidangkan, di situ kita duduk duluan. Kita yang menunggu makanan, bukan makanan yang nunggu kita, Pak. Kan? Cuma sekarang terjadi kan kadang-kadang dihidangkan dulu baru orang datang. Berarti makanan nunggu kita. Padahal sunnahnya itu kita duduk dulu, siap-siap dulu di situ, kemudian makanan datang. Ini kalau mau makan. Jadi kita nunggu makanan, kemudian makanan datang. Dan setelah selesai kita makan, maka kita tunggu agar supaya makanan itu diangkat duluan. Kemudian kita berdiri, kita meninggalkan daripada yang namanya tempat makan tadi. Fa in akhlatu amal ghair falyad'ulah. Dan apabila kita makan makanan orang lain, artinya kita dikasih makan oleh orang lain, disuguhi makanan oleh orang lain, atau bahkan diantar makanan oleh orang lain, falyad'ulah, maka hendaklah kita mendoakan kepada orang yang ngasih makan tadi. Ya. Makanya kalau kita dikasih makan, doakan orang itu, Pak. Ya. Jangan kesenangan aja, wah seneng banget nih dikasih makan, jangan gitu, Pak. Tapi doakan. Apa doanya? Waliyakul Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu wa yassir lahu ayaf'ala fi khairan wa qanahu bima a'taitahu wa ja'alna wa iyyahu minasyakirin. Ya doanya Allahumma ya Allah aksir khairahu, perbanyaklah kebaikan dia ya Allah. Artinya kebaikan orang yang ngasih makan tadi. Wa barik lahu fima razaqtahu, dan berkahkanlah baginya ya Allah sesuatu yang telah kau berikan kepadanya. Berkahkan rezeki yang telah kau berikan kepadanya. Wa yassir lahu ayyaf'ala fi khairan, dan mudahkanlah dia ya Allah, orang yang ngasih makan tadi, untuk berbuat daripada yang namanya kebaikan. Jadi kita doakan agar supaya mudah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena berbuat kebaikan ini nggak mudah, Pak. Berat, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanahu bima a'taitahu, dan berilah sifat qanaah dia ya Allah, yang telah memberi makan tadi ya Allah. Dengan apa? Qanaah dengan apa yang telah kau berikan kepadanya. Wa ja'alna wa jadikan kami dan dia ya Allah minasyakirin, termasuk daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Ini doanya apabila kita dikasih makan orang, atau diajak makan orang, diantari makanan orang, atau bahkan tiba-tiba ditraktir orang, itu doa, Pak. Ya. Jadi doa untuk dia. Kalau kita nggak hafal daripada Arabnya, ya kita doa aja bahasa Indonesia. Bagaimana singkatnya? Ya Allah, perbanyaklah kebaikan dia ya Allah, berkahkanlah rezekinya ya Allah, berkahkanlah hidupnya ya Allah, berkahkanlah keluarganya ya Allah, mudahkanlah dia untuk taat kepadamu ya Allah. Berilah sifat qanaah dalam hidupnya ya Allah, dan jadikanlah kami dan dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu doanya kalau kita dengan bahasa Indonesia. Ya silakan, mau pakai bahasa Arab silakan, mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Yang penting intinya di saat kita dikasih makan orang, maka kita harus mendoakan orang yang ngasih makan orang tadi. Makanya Pak, Masya Allah ini ada satu amalan saya dikasih salah satu teman, ya, tentang masalah ngasih makan orang. Seandainya ada yang sakit, ya, sakitnya parah, sakit apa saja. Jadi pernah saya dapat amalannya seperti ini. Jadi sebelum subuh dia mandi, setelah subuh dia ngasih makan orang, sedekah.
Terserah mau apa saja, yang penting sedekah kita dimakan oleh orang. Ya bisa jadi ada kita beli nasi uduk lah kita kasihkan orang, tapi yang sekiranya dimakan, itu kan. Jangan dikasih orang yang sedang nenteng-nenteng, Pak. Kenapa? Bisa kagak habis itu. Kalau misalnya kita kasih uang, belum tentu dibelikan makanan. Ini setelah subuh. Diusahakan ini berturut-turut selama 41 hari. Di saat kita memberikan sedekah makanan tadi, yaitu dengan doa, ya Allah, dengan sebab sedekah ini sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam diri saya. Insya Allah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada yang namanya sedekah, ya, sedekah makanan itu. Wa in aftara inda qaumin falyakul aftara indakum shaimun wa akala ta'amakum. Dan apabila seseorang itu berbuka puasa, ya, bersama-sama kaum atau buka bersama orang-orang banyak, maka doanya aftara indakum shaimun. Maka apa itu istilahnya, berbuka bersama orang-orang puasa dan makananmu pun dimakan oleh orang-orang yang puasa. Ini kan. Jadi mendoakan juga, ya. Wassalat alaikul malaikat, dan malaikat pun bersolawat, ya, bersolawat kepada orang yang memberikan makanan tadi. Wa yaksul istighfar wal husna ala ma'aklam subhatin. Dan hendaklah kita banyak istighfar dan kita bersedih atas makanan yang telah kita makan dan ternyata yang kita makan tadi adalah perkara subhat. Kita banyak istighfar dan bersedih karena yang kita pernah makan barang subhat. Tujuannya apa? Lihat fi abidu mu'ihi wa usni harron nar lati tu'radu laha, dengan harapan, dengan kesedihan kita, dengan istighfar kita dapat memadamkan daripada yang namanya panasnya api neraka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, bahwasanya setiap daging yang tumbuh daripada perkara haram maka api neraka lebih baik baginya, ya. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah, Pak, ya Allah, apabila di dalam diri kami ini ada perkara haram yang masuk, jangan kau jadikan daging, ya Allah. Itu kan. Kita dengan penuh istighfar kepada Allah, dengan penuh kesedihan, supaya apa? Supaya tidak dijadikan daging oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau sampai dijadikan daging oleh Allah, daging yang terdiri daripada perkara haram, maka api neraka itu lebih baik. Wal yakul idza akala labanan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wajidna minhu. Dan apabila seseorang ini sedang minum susu, ya, doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu. Ya, ini doa nyusu, ya. Jadi saat kita mau nyusu, minum susu, yaitu hanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu. Fa'in akala ghairah, apabila kita makan atau minum selain daripada susu, doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya. Fadzalika du'a mimma khassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-laban li umumin naf'ihi. Dan itu adalah doa yang memang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di dalam minum susu li'umum nafi, karena banyaknya manfaat daripada yang namanya susu. Wa istahabbu aqibat ta'am ayyakula alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, ya. Jadi disunahkan, ya, setelah makan, mengiringi daripada makan, selesai makan tadi, yaitu doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, ya. Dan biasanya dilanjutkan wa ja'alana minal muslimin. Bisa ada juga yang sini doanya panjang. Jadi terserah, ya.
Mau pakai doa panjang juga silakan, mau pakai yang pendek juga silakan. Yang penting intinya bagaimana di dalam makan ini kita berdoa, ya. Sebelum makan kita berdoa, ya. Setelah makan kita pun juga berdoa. Kenapa? Karena makan ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada dasarnya makan ini merupakan nikmat dari Allah, ya. Dan nikmat makan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada juga Pak, orang yang banyak makanan tapi nggak punya nikmat makan, ada ini. Makanan banyak di kulkas penuh tuh. Pokoknya macam-macam buah ada di kulkas, cuman nggak punya nikmat makan. Sehingga apa? Makan kagak enak gitu loh. Makanya nikmat makan datangnya daripada Allah. Ada juga orang yang nggak punya makanan tapi nikmat banget makannya. Sehingga apa? Sehingga apapun aja habis. Singkong rebus habis, singkong goreng habis, pokoknya semuanya habis. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat makan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa kan kita mendapatkan nikmat makan dan makanannya banyak. Makanannya enak, pas banget kan. Jadi kita enak makan, makanannya enak. Ya kan? Kenapa? Karena ada orang yang makanannya enak tapi nggak enak makan. Ya. Makanya setelah kita selesai makan, yaitu kita doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Bisa juga dilanjutkan dengan waja'alana minal muslimin. Itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Pak ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan. Bagaimana sunnah sebelum makan kita amalkan, sunnah di saat makan kita amalkan, sunnah selesai makan kita amalkan, dan juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga suasana sunnah ini hidup di dalam diri kita, hidup di keluarga kita, hidup di tetangga kita, juga bagaimana supaya hidup di seluruh alam. Insyaallah kita semua bersedia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.